Silakan dimulai MC, ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kesempatan yang luar biasa ini, di mana kita bisa berkumpul meski secara virtual untuk membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, yakni bagaimana kita membuat keputusan. Sudahkah kita benar-benar belajar dan memahami bagaimana proses membuat keputusan itu bekerja, baik dalam diri kita sendiri maupun ketika kita membuat keputusan dengan orang lain. Hari ini kita akan berdiskusi bersama dalam webinar ini untuk membahas mengenai strategi pengambilan keputusan yang efektif. Saya Kevin Prisandi dan bersama rekan saya Apolonia akan mendampingi jalannya diskusi ini sebagai moderator. Sebelum kita mulai webinar ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan selama webinar berlangsung. Pertama, mohon pastikan mikrofon Anda dalam keadaan mute, kecuali dipersilakan. Yang kedua, disarankan untuk menyalakan kamera atau on cam dengan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Ketiga, gunakan format nama, NIM, dan nama Anda untuk memudahkan identifikasi. Yang keempat, pertanyaan dapat diajukan melalui raise hand. Dan yang kelima, dilarang membagikan tautan ataupun pesan yang tidak relevan di dalam kolom chat. Dengan demikian, salam pembuka yang telah saya sampaikan. Sebelum webinar ini dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu diikuti dengan pembacaan doa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Baik, berikutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Riko Cahyo. Untuk Riko Cahyo dipersilakan. Baik, terima kasih pada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan Fandi selaku Direktur PT Altasflis, Ibu Dr. Ayu Larsati SOS Eskom MIKOM selaku dosen mengampu mata kuliah organisasi dan manajemen, Jerry Kuo selaku narasumber anggota dari mahasiswa Universitas Unggul, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Izinkan saya untuk memimpin doa pada acara siang hari ini dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyelesaikan cara berdoa dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'inin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi lil jalali wa wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rahman ya Rahim. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan segala kebesaranmu dan keagunganmu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu, serta dengan menedahkan tangan untuk memohon kehadiratmu. Pada saat ini, kami hadir dalam melaksanakan acara webinar kolaborasi keputusan individu versus kelompok. Tiada harapan kami, tiada harapan dan dambaan kami. Sebentar. Melainkan mengharap barokah dan ridhomu selalu menyertai kami. Ya Allah ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan. Dengan mengharap kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Terimalah taubat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC pada acara siang hari ini. Dan selanjutnya, marilah kita simak. Oh ya, udah. Dan selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Ibu Ayu Lestari selaku dosen mata kuliah organisasi dan manajemen. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih MC Mas Jericho atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Irfan Prihandi selaku Direktur PT Atlas Fris. Ya memang beliau saat ini masih rapat kondisinya dan seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Unggul kelas Komunikasi dan Organisasi. Apresiasi yang tinggi-tingginya untuk teman-teman semua dalam mempersiapkan tugas akhir semester di siang hari ini. Baik, tentunya pada siang hari ini terkait dengan tema keputusan individu dan versus kelompok ya yang diangkat untuk dikaji. Penting sekali memahami bagaimana proses pengambilan keputusan secara individu maupun kelompok dalam situasi. Melalui diskusi bersama para akademisi dan praktisi, peserta akan memperoleh wawasan mengenai strategi pengambilan keputusan yang efektif, kemampuan berpikir kritis, dan komunikasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan ujian akhir semester pada kelompok pertama di siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Uh, Baik, terima kasih atas kata semutan yang sangat informatif dan membuka wawasan untuk kita semua dari Ibu Ayu Rasati. Sekarang kita akan memasuki sesi yang telah kita nantikan, yakni sesi pemaparan materi dari narasumber kita. Kali ini kita kedatangan narasumber dari kemahasiswaan bernama Jericho. Jericho akan memberikan kita wawasan dan pandangannya mengenai pengambilan keputusan baik secara individu maupun kelompok. Kepada Jericho, kami ucapkan selamat datang dan waktunya sepenuhnya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Share screen kepada.
Apakah oke, sudah aman ya? Baik, langsung saja kita mulai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang siapakah yang lebih baik dalam mengambil putusan. Apakah individu atau kelompok? Saya akan memulai dengan quote seperti ini. Setiap hari, Anda membuat ratusan keputusan, tapi tahukah Anda kapan harus memutuskan sendiri dan kapan harus melibatkan tim? Saya akan memaparkan sebuah fakta yang cukup bagus. Pertama, untuk individu itu dia lebih unggul saat ada risiko bersifat objektif dan terstruktur. Namun untuk yang kelompok dia lebih unggul dalam situasi ambigu dan kompleks. Ada 3 kelebihan utamanya. Untuk individu, pertama, dia keputusannya diambil dengan lebih cepat. Lalu tidak ada distorsi sosial karena dia hanya mengambil keputusan secara individu. Lalu yang terakhir, akuntabilitas jelas atau bisa bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang diambil. Lalu untuk kelompok ada 3 juga. Pertama, informasinya lebih luas. Informasinya lebih luas di mana dia mengambil keputusan secara berkelompok, artinya dapat informasinya benar-benar diluas dari kelompok tersebut. Lalu perspektifnya beragam. Karena pengambilan keputusan tersebut dilaksanakan secara berkelompok, otomatis akan ada banyak perspektif yang masuk dibandingkan individu. Lalu yang terakhir, ada komitmen implementasi lebih tinggi. Karena keputusan ini diambil secara berkelompok, maka ada komitmen untuk mengimplementasikannya itu lebih tinggi dibandingkan individu. Karena dia memiliki kebersamaan. Oke, lanjut. Sebenarnya mengapa topik ini penting gitu kan? Karena keputusan yang salah itu dapat membawa konsekuensi nyata bagi sebuah organisasi Anda. Ada 3. Pertama, kinerja organisasi. Kualitas keputusan secara langsung mengaruhi efektivitas pencapaian tujuan strategis. Lalu yang kedua, ada biaya dan efisiensi, di mana keputusan yang terlambat atau salah arah dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan waktu. Lalu yang terakhir, ada keberlanjutan, di mana arah strategis dan keberlangsungan organisasi dapat ditentukan oleh kualitas keputusan yang kritis. Nah, selanjutnya kita akan mengenal 2 jenis keputusan. Yang pertama, ada keputusan terprogram, yaitu dia cenderung lebih rutin, repetitif, dan ada SOP-nya. Keputusan tersebut yang sudah memiliki prosedur baku. Organisasi tidak perlu mencari solusi baru setiap kali situasi yang sama muncul. Lalu, contohnya adalah alur penanganan keluhan penanganan, tahapan pendaftaran pasien, dan tahapan pendaftaran pasien rumah sakit. Jadi dia memang sudah terprogram dari sana ya. Lalu yang kedua, ada keputusan tidak terprogram. Dia karakteristiknya itu baru, unik, kompleks, dan belum ada SOP-nya. Itu dia diambil untuk menghadapi situasi yang belum terukur, terstruktur, dan memerlukan analisis khusus dan penanganan yang spesifik. Contohnya, kebijakan membangun gedung baru untuk menampung lonjakan mahasiswa baru. Nah, selanjutnya saya akan juga menjelaskan ada 3 model pengambilan keputusan. Setiap model mempunyai kekuatan yang berbeda, jadi kenalilah mana yang lebih tepat untuk situasi Anda. Jadi pertama ada model rasional. Dia dari analisis logis menjadi pilihan yang optimal. Pilihan dibuat secara konsisten untuk memperoleh nilai optimal, sehingga semua alternatif dievaluasi secara sistematis. Ini cocok untuk data yang lengkap. Nah, yang kedua ada model administratif, di mana dia dari satisfying menjadi cukup baik. Dia dikembangkan Marx and Simon. Keputusan diambil dalam kondisi keterbatasan informasi. Hasilnya memuaskan, tapi bukan sempurna. Ini mirip dengan model rasional, tapi dia memiliki keterbatasan dalam informasi. Cocok saat sumber daya terbatas. Nah, yang terakhir, ada model intuitif, di mana dia dari naluri untuk naluri tambah pengalaman. Nah, proses bawah sadar dari kristalisasi pengalaman masa lalu bekerja berdampingan dengan analisis rasional. Nah, model intuitif ini dia lebih ke naluri dan pengalaman pribadi dari orang yang mengambil keputusan tersebut. Cocok digunakan untuk situasi mendadak karena dia dapat menyimpulkan mengambil keputusan yang lebih cepat. Next. Nah, kita akan melihat perbandingan pengambilan keputusan individu dan kelompok. Jadi untuk kecepatan, kita dapat mengakui bahwa individu itu lebih cepat daripada kelompok. Kenapa? Keputusannya diambil hanya untuk sendiri. Namun hanya untuk sendiri, tidak secara berkelompok. Lalu kedua, ada kualitas informasi. Kualitas informasinya kita dapat akui di kelompok itu lebih luas karena dia memiliki banyak pihak, sedangkan di individu itu terbatas dan hanya 1 orang. Lalu ada akuntabilitas. Akuntabilitas kita dapat akui bahwa individu itu lebih jelas karena 1 pihak, sedangkan untuk kelompok dia tersebar atau dysfunction. Lalu ada bias kognitif, di mana dia bias kognitif ini seperti data halu lah.
dia kalau individu memiliki resiko tinggi karena dia hanya memiliki satu perspektif gitu kan. Lalu yang untuk kelompok dia dapat minimalisir. Lalu kondisi terbaik gitu kan. Kondisi terbaik untuk individu itu adalah risiko objektif dan mendesak karena dia memang benar-benar cepat gitu loh untuk mengambil keputusan. Lalu ada kelompok, dia kondisi terbaik dari pengambilan kelompok ini itu untuk ambigu dan berdampak luas. Next. Nah, aku juga akan membahas beberapa jebakan tersembunyi, yaitu ada dua. Yang pertama ada bias kognitif dalam keputusan individu. Jadi seperti tadi saya jelaskan, bias kognitif ini di individu itu cukup tinggi gitu loh. Pertama ada overconfident atau terlalu percaya diri, di mana individu tersebut merasa sudah mempertimbangkan semua faktor, padahal belum. Bias paling dominan di semua bidang profesi. Jadi memang seperti tadi saya jelaskan, individu itu dia tidak mempunyai perspektif yang cukup banyak. Itu paling berbahaya sebenarnya. Lalu yang kedua ada confirmation bias, di mana dia artinya hanya cari bukti pendukung, di mana dia cenderung hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan awal dan mengabaikan data yang bertentangan. Jadi dia hanya mencari informasi yang memang benar-benar mendukung keputusan dia tanpa melibatkan informasi yang tidak mendukung keputusan dia. Ini membutakan sebuah perspektif gitu loh. Lalu yang ketiga dan terakhir itu ada anchoring, di mana dia terpaku pada info pertama. Jadi maksudnya keputusan terlalu dipengaruhi oleh informasi pertama yang diterima, meskipun informasi tersebut tidak relevan. Jadi terkadang kalau kita mengambil keputusan secara individu, kita hanya menerima informasi yang pertama saja. Itu yang dijadikan paku dasar. Nah, di sini saya akan memberikan sesuatu, semakin tinggi tekanan kerja, semakin rentan terhadap bias kognitifnya. Next. Lalu jebakan tersembunyi kedua yaitu groupthink. Groupthink itu maksudnya apa? Di mana semua setuju, padahal semuanya salah. Lalu itu tanda-tandanya apa? Tanda-tanda groupthink di tim Anda. Itu pertama tidak ada yang berani berbeda pendapat. Lalu yang kedua, ada pemimpin terlalu dominan dalam diskusi. Yang ketiga, kritik dianggap ancaman bagi kelompok. Keempat, keputusan diambil tanpa eksplorasi alternatif. Nah, apa yang menyebabkan groupthink ini? Itu ada dua. Pertama, kepemimpinan yang terlalu dominan. Pemimpin yang terlalu kuat menekan keberanian anggota untuk berbeda pendapat. Jadi terkadang kalau kita kalau saya bilang oh ini diskusi ya, tapi ternyata hanya pemimpin yang memberikan saran, yaitu jebakan kedua. Lalu ada kohesivitas tinggi, di mana kelompok yang terlalu solid justru rentan. Harmoni kelompok dijaga di atas segalanya. Jadi untuk menjaga harmoni suatu kelompok, dia benar-benar tidak akan ada perbedaan. Boleh next. Nah, lalu di terakhir ini, saya ingin memberitahu kapan sih kita harus memutuskan secara sendiri, harus memutuskan secara kelompok, itu ada. Jadi kalau kita mau memutuskan sendiri, itu pakainya saat situasi mendesak atau deadline ketat. Lalu risiko terukur dan data objektifnya tersedia, butuh keahlian spesifik yang Anda miliki, putusan rutin dan sudah ada SOP-nya. Lalu kapan kita libatkan tim? Kita akan melibatkan tim ketika masalah lebih kompleks dan mengandung ambiguitas atau ketidakjelasan. Lalu keputusan berdampak pada banyak pihak, lalu butuh komitmen tim untuk implementasinya, dan yang terakhir ada situasi strategis jangka panjang. Oke, sebagai penutup, saya akan memberikan tiga pesan utama yang akan kalian bawa pada siang hari ini. Yang pertama, tidak ada pendekatan universal. Individu tunggal pada resiko objektif. Kelompok lebih unggul pada ambiguitas. Konteks adalah penentunya. Yang kedua, waspadai jebakan tersembunyi. Bias kognitif itu melemahkan keputusan individu. Groupthink merusak kualitas keputusan tim. Dan yang terakhir, kembangkan kepekaan situasional. Pemimpin terbaik tahu kapan harus memutuskan sendiri dan bersama tim. Terima kasih, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Jericho atas paparan materinya yang sungguh memberikan kita wawasan terhadap bagaimana pengambilan keputusan sebagai individu dan kelompok. Nah, dari paparan materi yang diberikan tadi, sebelumnya apakah ada pertanyaan untuk materi dari Jericho ini? Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya.
aja. Pak Irfannya berhalangan. Tutup aja. Udah. Tutup aja. Baik, hadirin yang kami hormati, jika tidak ada pertanyaan, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Jerry Kuo yang telah menyampaikan materi serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Dr. Ayu Ralasati, SSOS, Eskom, MIKOM, selaku pemberi welcome speech, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan penuh antusias. Selanjutnya kami mengundang semua peserta yang ada di sini untuk berkenan memohon dapat menyalakan kameranya sejenak agar dokumentasi kegiatan dapat berjalan dengan baik. Oke, teman-teman, bagi yang belum, silakan untuk menyalakan kameranya. Oke. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Absen. Oke, teman-teman, selanjutnya kami akan membagikan link absensi di chat ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa buka. Sebentar ya, teman-teman. Bisa absen juga. Bisa absen bisa. Oke, teman-teman, silakan absen. Bisa lewat chat. Bisa. Nanti ini lagi dikirim sama kita dulu. Ini. Kalian juga bisa lewat chat. Bisa yang nggak bisa scan. Yang nggak bisa scan bisa lewat chat ya, teman-teman. Dan Anggiri. Oke, teman-teman, kita tunggu sampai 13.55 ya untuk absensinya.
Absen. Baik, stop record.